Shalom, selamat jumpa kembali dengan siswa kami kelas 9. Hari ini kita kembali melanjutkan materi kita yang masih tertinggal, yakni mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Dalam hal ini kita masih bergumul untuk menyelesaikan bagaimana sebenarnya sistem perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Sebelumnya kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan kembali kepada-Mu ya Tuhan, karena hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai tujuan pembelajaran kita, setelah kegiatan belajar selesai, kamu diharapkan dapat menjelaskan tentang reproduksi tumbuhan spermatofita, cara khusus untuk Angiospermae atau yang disebutkan dengan tumbuhan biji tertutup. Nah, adapun pembahasan kita yang terakhir adalah pembuahan. Apa yang dinamakan dengan pembuahan sebenarnya? Pembuahan itu istilah asingnya adalah fertilisasi. Bagaimana prosesnya? Proses pembuahan itu terjadi setelah serbuk sari jatuh di atas kepala putik, melekat, dan serbuk sari pada akhirnya menyerap air dan berkecambah, lalu membentuk bulu serbuk sari yang tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, dalam hal ini kita harus ketahui bahwasanya proses pembuahan itu hanya dapat terjadi jika ada dilibatkan inti generatif. Yang mana itu? Inti generatif untuk jantan adalah serbuk sari, sedangkan untuk betina adalah putik. Nah, akibat pertemuan serbuk sari dengan putik, maka ditimbulkanlah zigot. Setelahnya berkembang menjadi dua inti sel sperma. Anak kami sekalian, khusus untuk tumbuhan Angiospermae, satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi ovum hingga terbentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder dan membentuk cadangan makanan. Itulah yang disebutkan dengan endosperma. Yang berikut adalah dengan penyebaran biji. Pada tumbuhan biji tertutup, kita ketahui biji terselubung oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah ini dapat membantu di dalam penyebaran biji. Nah, bagaimana kalau penyebaran biji jauh dari induk? Nah, menurut para pakar pertanian menyatakan bahwa jika penyebaran biji itu jauh dari induknya, tentu akan meningkatkan peluang biji tersebut untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal ini karena biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkannya, cahaya, air, zat besi, fosfor,
karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Maka proses penyebaran ini dapat terjadi secara alami atau bisa terjadi karena bantuan si manusia. Bagaimana caranya? Caranya bisa karena dibantu oleh angin. Nah, tanaman apa yang penyebarannya dibantu oleh angin? Dan apa disebut istilahnya? Kalau penyebaran biji itu oleh angin, berarti disebut anemokori. Tumbuhan yang penyebarannya dengan anemokori adalah bunga dan dandelion. Lalu penyebaran jenis yang lain adalah dengan hidrokori. Nah, dari namanya saja, hidro itu kan air. Jadi berarti kalau dikatakan hidrokori itu adalah proses penyebaran biji ini terjadi karena ada bantuan air. Nah, berarti ciri tumbuhan ini pasti hidupnya atau habitatnya di dekat perairan. Tanaman apakah itu? Nah, bisa kelapa atau bisa bakau. Bagaimana cara penyebarannya? Nah, buah kelapa jatuh dulu di air. Kemudian mengapunglah dia dan berpindah oleh karena arus air tersebut. Nah, kenapa bisa berpindah? Kelapa itu kan berat, sementara air itu bagaimana? Nah, kalau di dalam buah kelapa tidak ada sabut yang berongga, memang kelapa itu akan terasa berat oleh kelapa tadi ya. Sekali lagi saya ulang, memang kalau di dalam kelapa itu tidak ada serabut berongga, maka kelapa itu akan terasa berat dan bisa jadi tenggelam. Namun serat berongga tadi bisa membuat buah kelapa menjadi mengapung. Akibatnya air pun bisa membawanya ke tempat yang lain. Berarti penyebarannya adalah buah kelapa berpindah oleh arus air. Jadi berarti sabut kelapa memiliki prinsip seperti pelampung, menyebabkan kelapa tersebut dapat berpindah melalui air tersebut. Penyebaran biji yang ketiga jenisnya adalah zookori. Zoo bahasa Inggris adalah hewan. Jadi berarti kalau zookori berarti penyebaran biji dengan bantuan hewan. Bagaimana cara penyebarannya? Nah, dengan zookori ada 4 cara penyebarannya, antara lain melalui serangga. Kalau penyebaran biji melalui serangga, ini disebut dengan entomokori dan contoh tumbuhannya adalah tembakau. Lalu cara penyebaran yang kedua adalah kiropterokori atau penyebaran biji melalui kelelawar. Contohnya adalah jambu biji dan pepaya. Lalu cara penyebaran biji melalui burung itu disebutkan dengan ornitokori. Caranya bagaimana? Burung tadi memakan biji tersebut. Kemudian sistem pencernaannya tidak bisa mencerna biji tadi, maka keluarlah bersama dengan kotorannya. Akhirnya biji itu pun
bertumbuh di tempat di mana dikeluarkan burung itu kotorannya. Contohnya adalah tumbuhan beringin ataupun benalu. Yang keempat adalah cara penyebaran biji dengan perantaraan mamalia ataupun hewan menyusui. Disebut namanya mammopori. Contohnya adalah musang. Musang ini termasuk hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Jadi ternyata sistem pencernaan daripada si musang tidak mampu menghancurkan biji kopi. Maka pada akhirnya keluarlah biji kopi tersebut bersama dengan kotoran si musang tadi. Nah, yang berikut adalah antropopori, di mana dinyatakan penyebaran biji itu dibantu oleh manusia, dan ini dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau dia tidak disengaja, misalnya tumbuhan itu mudah melekat pada pakaian. Contohnya adalah rumput yang gampang melekat pada pakaian kita, lalu terbawalah oleh kita tanpa disengaja. Mau tidak mau rumput tadi akan kita buang di tempat kita berada yang terakhir, dan di situ pun tumbuhlah biji rumput tersebut. Nah, kemudian kalau disengaja, ini misalnya dapat dilakukan di bidang pertanian. Misalnya jika kita menanam padi atau menanam jagung dan lain-lain sebagainya. Berarti penyebaran biji yang kita lakukan itu sengaja dilakukan. Yang berikut adalah perkecambahan. Biji yang belum tumbuh merupakan biji dalam keadaan dormansi atau sering kita sebutkan dengan istilah istirahat. Bila biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru, berarti tumbuhan mengalami tahapan perkecambahan yang mana dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama, yakni memiliki artinya faktornya hampir sama tadi. Berarti faktor apalah itu yang harus ada supaya tumbuhan itu bisa berkecambah? Yang pertama, harus ada cahaya matahari untuk proses fotosintesis, kemudian oksigen juga dibutuhkan, karbon dioksida juga, lalu air, fosfor, zat besi, nitrogen juga, cahaya, suhu, air, ini juga supaya kita tahu termasuk faktor-faktor yang sungguh dibutuhkan untuk proses perkecambahan dari tumbuhan tersebut. Lanjut, bagaimana perkembangan hidup tumbuhan biji tertutup atau angiospermae tersebut? Sebenarnya perkembangan hidupnya dimulai sejak terjadinya peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik, lalu menghasilkan cikot, kemudian menyerap air, lalu berkecambah, membentuk bulu serbuk sari, sehingga tumbuh dan bergeraklah tumbuhan tersebut menuju bakal buah melalui tangkai putik. Nah, sebagai tugas nanti yang pertama adalah jelaskanlah apa yang dimaksud dengan polinasi dan bagaimana proses terjadinya polinasi tersebut. Tugas kedua, jelaskan mengapa tumbuhan angiospermae disebut melakukan pembuahan ganda. Sekian dan terima kasih. Absensinya tolong jangan lupa mengisi anak. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.